Pagi itu, Raka dan Siska bersiap menuju sebuah villa di kawasan pegunungan yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Setelah beberapa hari melewati rangkaian pesta pernikahan yang melelahkan, mereka ingin menikmati waktu berdua dalam ketenangan alam. Dengan senyum lebar, Siska memegang tangan Raka, penuh semangat untuk memulai perjalanan bulan madu mereka. "Sudah siap, sayang?" tanya Raka sambil menyalakan mesin mobil. Siska mengangguk. "Ayo." Mereka berangkat dengan penuh semangat. Jalanan awalnya mulus, dihiasi hamparan sawah dan pepohonan hijau di kiri kanan. Namun, memasuki siang, langit mendadak mendung. Awan gelap bergulung-gulung, dan gerimis mulai turun. Di tengah perjalanan, Raka memperhatikan tanda jalan yang menunjuk ke arah villa tujuan mereka. Tiba-tiba, sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan, membuat Raka membanting setir ke kanan. Detik berikutnya, suara klakson keras menggema, dan mereka terpaksa keluar jalur utama. Mobil mereka masuk ke jalan sempit berbatu, dikelilingi hutan lebat. "GPS mati," ujar Raka, mencoba mengutak-atik ponsel. Siska menggigit bibir, matanya mulai gelisah. "Kamu yakin jalan ini aman? Kita coba saja, mungkin ini jalan pintas." Mereka terus melaju, tetapi suasana berubah. Jalan semakin menyempit, dan pohon-pohon di sekitar terasa menjulang lebih tinggi. Setelah beberapa kilometer, Raka melihat sesuatu di kejauhan, cahaya lampu yang berpendar samar-samar. "Mungkin itu desa. Kita bisa tanya jalan," ujarnya dengan nada optimis. Mereka mengikuti cahaya tersebut. Semakin mendekat, tampak sebuah gerbang kayu besar dengan tulisan, "Selamat datang." Desa itu tampak sunyi, tetapi rumah-rumahnya terlihat kokoh dan terawat, dengan arsitektur khas yang membuat Siska terkesima. "Aneh tapi indah," gumamnya pelan. Raka menghentikan mobil di depan sebuah rumah besar. Seorang pria tua dengan senyum tipis menyambut mereka. "Selamat datang, anak muda. Kalian pasti lelah. Silakan menginap di rumah utama," ujarnya ramah. Tangannya menunjuk ke arah sebuah rumah di tengah desa. Raka dan Siska saling pandang. Mereka terlalu lelah untuk berpikir panjang. Dengan senyum kecil, mereka mengikuti pria itu menuju tempat yang akan menjadi awal dari sebuah pengalaman mencekam yang tak pernah mereka bayangkan. Langit mulai gelap saat Raka dan Siska melangkah masuk ke dalam rumah utama. Pintu kayu besar berderit pelan saat dibuka, memperlihatkan ruangan yang luas dengan pencahayaan temaram. Lampu-lampu minyak tergantung di dinding, memberikan kesan kuno namun hangat. Aroma kayu bercampur dengan wangi dupa samar memenuhi udara, menciptakan suasana yang menenangkan sekaligus misterius. "Silakan istirahat dulu, nanti akan ada makan malam," ujar pria tua yang mengantar mereka. Ia kemudian menghilang di balik pintu samping, meninggalkan Raka dan Siska sendirian. Mereka berjalan mengitari ruangan, memperhatikan detail interior rumah, perabotan antik, lukisan-lukisan tua, dan hiasan dinding tradisional terpajang di berbagai sudut. Siska merasakan hawa aneh, tetapi ia mencoba mengabaikannya. "Tempat ini seperti terjebak di masa lalu," gumamnya. "Iya, tapi lumayan nyaman. Setidaknya kita nggak perlu bermalam di mobil," jawab Raka sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang wanita muda dengan senyum ramah masuk, membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. "Selamat datang. Saya Wulan. Kalian tamu istimewa di sini," katanya sambil meletakkan nampan di meja. "Minumlah, ini akan membuat kalian rileks." Siska mengambil cangkir itu dengan ragu, sementara Raka langsung menyesap teh tersebut. "Terima kasih," ujar Raka. Wanita itu mengangguk pelan dan keluar tanpa berkata-kata lagi. Raka terlihat santai dan mulai menikmati suasana rumah tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara lonceng kecil dari luar rumah. Raka mengintip melalui jendela dan melihat penduduk desa mulai berkumpul di lapangan kecil. Ada aura kesakralan dalam setiap gerak-gerik mereka. "Kita keluar sebentar. Lihat-lihat," ajak Raka, tak bisa menahan rasa penasaran. Siska mengangguk, meskipun hatinya masih terasa tidak nyaman.
Mereka melangkah keluar dan mengikuti kerumunan itu dari kejauhan. Penduduk desa tampak melakukan ritual sederhana, berdoa dengan khusyuk di bawah pohon besar yang berada di tengah-tengah lapangan. Siska mencubit lengan Raka pelan. "Aku nggak nyaman. Desa ini aneh." "Tenang, nggak ada apa-apa kok." Raka mencoba menenangkan, meski ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Saat mereka kembali ke rumah, Siska merasakan tatapan mata penduduk desa yang seolah mengikuti setiap langkah mereka. Meski tak ada yang berbicara, keheningan itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Begitu pintu rumah tertutup, suara dari luar tiba-tiba menghilang, seolah-olah desa itu kembali tenggelam dalam keheningan yang mencekam. "Sudah malam, kita istirahat saja," ujar Raka sambil menggenggam tangan Siska. Mereka berusaha tidur, tetapi Siska tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Di balik keindahan desa ini, ada sesuatu yang tersembunyi, dan ia bisa merasakannya. Pagi hari di desa terasa sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok atau riuh anak-anak bermain. Hanya gemerisik angin yang menyapu dedaunan. Siska terbangun lebih dulu dan menatap keluar jendela. Kabut tebal menyelimuti desa, membuat pandangannya terbatas. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Raka bangun tak lama kemudian dan mengajak Siska keluar untuk mencari sarapan. Saat mereka melangkah keluar dari rumah utama, penduduk desa sudah berkumpul di halaman, menunggu mereka dengan senyum kaku di wajah masing-masing. Seorang pria paruh baya melangkah maju. "Selamat pagi, Tuan dan Nyonya. Kami telah menyiapkan sarapan di balai desa." Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti pria itu melewati jalan berbatu yang dipenuhi rumah-rumah tua. Suasana desa tampak lebih jelas sekarang. Semua serba teratur, tetapi terlalu sunyi. Tidak ada aktivitas yang biasanya terlihat di pagi hari. Setibanya di balai desa, sebuah meja panjang sudah dipenuhi berbagai hidangan tradisional. Ada nasi kuning, ayam bakar, sayur mayur, dan beberapa makanan yang tidak dikenali Siska. Aromanya menggugah selera, tetapi ada sesuatu yang membuat Siska ragu. "Silakan makan. Ini semua disiapkan khusus untuk kalian," ujar seorang wanita tua dengan senyum tipis. Raka mengambil sepotong ayam dan menyantapnya dengan lahap. Siska hanya memandang hidangan itu dengan tatapan curiga. Ia mencicipi sedikit nasi, tetapi rasanya aneh, terlalu manis, dengan aroma rempah yang tidak biasa. Meskipun begitu, ia tetap makan untuk menghormati tuan rumah. Selama makan, penduduk desa hanya berdiri mengelilingi meja, memperhatikan mereka tanpa berkata-kata. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Siska merasa tidak nyaman dengan tatapan-tatapan itu, seolah-olah mereka sedang diamati seperti buruan. "Kenapa mereka nggak makan juga?" bisik Siska kepada Raka. "Mungkin ini adat mereka. Jadi mereka menghormati kita," jawab Raka santai. Setelah selesai makan, seorang wanita muda bernama Wulan, yang kemarin membawa teh, mendekati mereka lagi. Kali ini, ia menyerahkan sebuah kain putih dengan motif bunga-bunga merah. "Ini adalah tanda kehormatan bagi tamu spesial kami. Pakailah selama kalian di sini." Siska menerima kain itu dengan ragu. "Apa maksudnya?" tanyanya. Tetapi Wulan hanya tersenyum dan melangkah pergi tanpa menjawab. Raka memakaikan kain itu di bahu Siska. "Mungkin ini semacam tradisi. Nggak usah dipikirin." Di dalam hati, Siska merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tradisi. Kain itu terasa dingin di kulitnya, seperti membawa energi asing yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat mereka kembali ke rumah utama, Siska mulai merasakan kejanggalan lain. Setiap langkah mereka bergema aneh di jalanan yang sepi. Angin yang bertiup terasa berat, membawa bisikan samar yang sulit dipahami. Raka mencoba mengabaikan semuanya, tetapi Siska tahu, sambutan hangat desa ini bukanlah sambutan biasa. Sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka, dan sambutan ini hanyalah awal dari misteri yang lebih dalam. Malam itu, suasana di rumah utama terasa berbeda. Lampu minyak yang semula menerangi ruangan kini redup, berkelap-kelip seolah tertiup angin, padahal jendela-jendela tertutup rapat. Siska duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya dengan cemas.
Ia merasa hawa dingin menyusup ke sela-sela kulitnya, membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. "Tidurlah, sayang. Besok kita cari jalan keluar dari sini," ujar Raka, mencoba menenangkan Siska. Meski ragu, Siska akhirnya berbaring. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi perasaan tidak nyaman terus menggelayut. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar. Di tengah malam, Siska tiba-tiba terbangun oleh suara aneh, gumaman rendah yang terdengar dari luar jendela. Ia menahan napas. Gumaman itu berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang semakin jelas. "Pergilah sebelum terlambat." Jantung Siska berdetak kencang. Ia menoleh ke arah Raka yang masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Saat ia membuka sedikit tirai, pemandangan di luar membuatnya terperangah. Di halaman rumah, bayangan-bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Mereka tampak seperti sosok manusia, tetapi tidak sepenuhnya berbentuk. Langkah-langkah kaki terdengar jelas di atas tanah berbatu, bergerak mengitari rumah. Siska mundur dengan tubuh gemetar, menutup tirai kembali dengan cepat. Ia membangunkan Raka dengan panik. "Raka, bangun! Ada sesuatu di luar." Raka membuka mata dengan malas. "Apa lagi, Siska? Mungkin itu cuma penduduk desa," gumamnya, setengah sadar. Mereka bukan orang biasa," desis Siska. Suaranya bergetar. Raka akhirnya bangun dan mendekati jendela. Namun, saat ia membuka tirai, halaman tampak kosong. Tidak ada sosok bayangan ataupun suara langkah kaki. Hanya kabut tebal yang menyelimuti sekitar. "Lihat, gak ada apa-apa," ujarnya, mencoba menenangkan Siska. "Kamu mungkin mimpi." Siska tahu apa yang dilihatnya bukan mimpi, tapi ia tidak ingin berdebat lebih jauh. Dengan enggan, ia kembali ke ranjang, meski rasa takut masih menguasai pikirannya. Beberapa jam kemudian, suara itu datang lagi, kali ini lebih keras. Suara langkah kaki terdengar seperti mengitari rumah, diiringi suara pintu dan jendela yang berderit. Lalu, ada ketukan pelan di pintu kamar mereka. Siska membeku. Ia memandang Raka dengan mata penuh ketakutan. "Kamu dengar itu?" Raka mengangguk. Wajahnya kini ikut tegang. Mereka mendekati pintu dengan hati-hati. Ketukan itu berhenti, tapi hawa dingin terasa semakin menusuk. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Raka dan Siska saling berpandangan. Napas mereka tertahan. Mereka tidak berani membuka pintu. Malam itu, ketegangan menggantung di udara, membuat setiap detik terasa seperti selamanya. Siska menggenggam tangan Raka erat-erat. Mereka tahu bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Sesuatu di luar sana sedang menunggu. Pagi datang dengan lambat. Cahaya matahari yang seharusnya menghangatkan suasana malah terasa suram, terhalang kabut tebal yang belum juga menghilang. Siska bangun dengan perasaan berat. Matanya lelah karena hampir semalaman tidak tidur. Ia memandangi Raka yang masih terlelap di sampingnya, lalu memutuskan untuk beranjak dari ranjang. Saat merapikan tempat tidur, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan asing di bawah bantal. Dengan jantung berdegup kencang, Siska menarik keluar sebuah amplop kuno berwarna coklat kusam. Amplop itu tampak usang, seperti sudah puluhan tahun tersimpan. "Apa ini?" gumamnya, membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat selembar surat yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Meski sebagian besar tulisannya sulit dipahami, ada beberapa kata yang terasa familiar bagi Siska. Perasaan tidak enak langsung menyelimuti dirinya. Siska mencoba membangunkan Raka. "Raka, lihat ini. Aku nemu surat di bawah bantal." Raka mengerjap-ngerjapkan mata, kemudian duduk dengan malas. Siska menyerahkan surat itu. "Siapa yang menaruh ini di sini?" "Itu yang bikin aku takut," bisik Siska. "Dan lihat, ada kata-kata yang jelas. Jangan percaya." Raka menghela napas panjang, mencoba bersikap rasional. Mungkin ini bagian dari tradisi desa.
Bisa saja cuma lelucon atau ritual adat. Tapi kenapa harus di bawah bantal kita? Desak Siska. Dan kenapa tulisannya begini? Belum sempat mereka mendiskusikan lebih jauh, pintu kamar diketuk dengan suara pelan. Wulan muncul dengan senyum tipis, membawa nampan berisi sarapan sederhana. "Pagi, Tuan dan Nyonya. Saya harap kalian tidur nyenyak," sapanya, meletakkan nampan di meja. Siska memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Mbak Wulan, kami menemukan surat ini." Wulan melihat surat itu sekilas, lalu wajahnya berubah tegang. Namun, ia segera menutupi ekspresinya dengan senyuman palsu. "Oh, itu hanya peninggalan lama. Tidak perlu khawatir. Nikmati saja sarapan kalian," ujarnya cepat, sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Siska memandang Raka dengan cemas. "Kamu lihat, kan? Dia gugup." "Iya, tapi kita nggak punya bukti apa-apa," jawab Raka, mencoba menenangkan. "Kita cari tahu lebih lanjut nanti." Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk berkeliling desa lagi. Siska membawa surat itu dalam tas kecilnya, merasa bahwa surat tersebut mungkin menjadi kunci untuk memahami misteri di desa ini. Saat berjalan, mereka memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Semua penduduk desa tampak mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, seolah-olah waktu di tempat ini tidak pernah bergerak maju. Yang lebih aneh, tidak ada satupun anak-anak atau orang tua yang terlihat. Semua penduduk tampak sebaya, berusia sekitar 30-an, dengan wajah datar tanpa emosi. "Mereka semua sama. Lihat deh," bisik Siska sambil meremas tangan Raka. "Iya, aku juga baru sadar," balas Raka dengan nada tegang. Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di belakang desa. Di sana, suasananya lebih mencekam. Pohon-pohon tua dengan batang besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang mengintimidasi. Di tengah hutan itu, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran simbol-simbol aneh. Siska merasakan dejavu, seolah-olah simbol itu pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengeluarkan surat dari tasnya dan membandingkannya dengan ukiran di batu. Beberapa simbol terlihat sama. "Aku yakin ini ada hubungannya," bisik Siska dengan mata membulat. "Tapi hubungannya apa? Dan kenapa kita yang harus mengalami ini?" Raka menggelengkan kepala. Mereka berdiri di depan batu itu, merasakan keheningan yang mencekam. Angin berhembus dingin, membawa bisikan yang kembali terdengar samar di telinga Siska. Siska menggenggam tangan Raka lebih erat. Mereka tahu, apapun yang terjadi di desa ini, mereka harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Setelah penemuan batu besar dengan ukiran aneh, Raka dan Siska kembali ke desa dengan perasaan gelisah. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan berbatu. Semakin lama mereka di desa ini, semakin banyak kejanggalan yang mereka sadari. Mereka tiba di alun-alun desa, di mana beberapa penduduk duduk di bangku kayu, memandang kosong ke depan tanpa ekspresi. Mereka seperti patung hidup, tidak ada tawa, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang semakin membuat Siska merinding. Siska mencoba mendekati seorang wanita muda yang duduk di bawah pohon beringin. "Mbak, maaf, boleh tanya sesuatu?" Wanita itu menoleh perlahan, tetapi tatapannya kosong, seolah-olah Siska tidak benar-benar ada di sana. Hanya senyum tipis yang muncul di bibirnya, tanpa kata-kata. Siska mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang salah. Raka mendekatinya. "Sudah, kita nggak bisa dapat jawaban dari mereka. Ayo balik ke rumah." Mereka berjalan kembali ke rumah utama dengan langkah tergesa. Setibanya di sana, suasana terasa lebih menekan. Udara di dalam rumah dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Siska duduk di tepi ranjang, masih memegang surat kuno yang ditemukan tadi pagi. "Aku yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan," ujarnya. "Mereka semua seperti boneka hidup. Apa mungkin desa ini bukan desa biasa?" "Bukan cuma itu," tambah Raka. "Kalau dipikir-pikir, mereka juga nggak terlihat makan atau melakukan hal-hal normal lainnya." Siska mengangguk pelan. "Kamu ingat Wulan? Dia selalu muncul tiba-tiba,
Kayak tahu semua gerak-gerik kita. Dan kenapa dia gugup waktu lihat surat ini? Mereka merenung dalam keheningan, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang mulai terasa semakin rumit. Saat malam mulai turun, Siska dan Raka memutuskan untuk tetap waspada. Mereka menyalakan semua lampu minyak di dalam rumah, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut yang mengintai. Namun, di luar, suara gong tiba-tiba terdengar, dalam, bergetar, dan bergema di seluruh desa. "Apa itu?" tanya Siska dengan suara gemetar. "Kayaknya dari alun-alun," jawab Raka. "Ayo kita lihat." Mereka keluar dari rumah dan mengikuti suara gong tersebut. Di alun-alun, penduduk desa sudah berkumpul dalam lingkaran besar. Obor-obor dinyalakan, menciptakan bayangan menari di wajah-wajah kosong mereka. Di tengah-tengah lingkaran, Wulan berdiri dengan pakaian serba putih, memegang tongkat kayu panjang dengan ukiran yang mirip simbol di batu besar yang mereka temukan. Wulan menatap langsung ke arah Raka dan Siska. "Malam ini, kalian adalah tamu istimewa. Bergabunglah dengan kami dalam ritual penghormatan." Siska menggenggam tangan Raka erat-erat. Matanya penuh ketakutan. "Ritual apa? Aku nggak mau ikut." "Kita nggak punya pilihan," bisik Raka. "Kalau kita menolak, mereka bisa curiga." Dengan hati berat, mereka melangkah ke dalam lingkaran. Musik tradisional mulai dimainkan, namun nadanya aneh, seperti tidak mengikuti irama yang biasa didengar. Penduduk desa mulai menari dengan gerakan lambat. Mata mereka terpejam. Siska merasa tubuhnya menggigil. Hawa dingin semakin menusuk, dan bisikan-bisikan yang ia dengar sebelumnya kini terdengar jelas lagi. Ia memandang Raka dengan mata penuh kekhawatiran. Mereka harus segera keluar dari desa ini, sebelum mereka menjadi bagian dari misteri yang mencekam itu. Di tengah alun-alun yang diterangi cahaya obor, ritual semakin intens. Penduduk desa menari melingkar dengan gerakan yang lambat dan ritmis, sementara suara gong terus bergema, menyatu dengan tabuhan gamelan yang mengiringi suasana. Raka dan Siska berdiri di tengah lingkaran, merasa seperti terjebak dalam sebuah pertunjukan yang mengerikan. Wulan, yang memimpin ritual, melangkah maju. Mata hitamnya menatap tajam ke arah Siska. "Malam ini adalah malam penentuan," katanya dengan suara datar namun penuh makna. "Kalian harus mengikuti semua aturan, atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Siska menggenggam tangan Raka lebih erat. "Aku nggak suka ini," bisiknya dengan suara bergetar. "Kita ikuti saja. Kalau kita melawan, mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih buruk," jawab Raka, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Tiba-tiba, para penari berhenti serempak. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya suara api dari obor yang terdengar berderak. Wulan mengangkat tongkat kayu dengan simbol-simbol misterius itu tinggi-tinggi, lalu mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang asing bagi Raka dan Siska. Saat Wulan selesai, ia menatap mereka berdua. Sekarang, berdiri di tengah lingkaran dan pejamkan mata. Siska menggeleng panik. "Aku nggak mau." Raka mencoba menenangkan Siska, meskipun ia sendiri merasa ketakutan. "Kita harus ikut. Kita nggak punya pilihan." Dengan berat hati, mereka melangkah ke tengah lingkaran dan memejamkan mata. Wulan mulai berjalan mengelilingi mereka, mengucapkan mantra yang semakin cepat. Udara di sekitar mereka terasa berubah, menjadi lebih berat dan dingin. Tiba-tiba, Siska merasakan sakit kepala yang hebat. Ia memegangi kepalanya dan jatuh berlutut. Raka panik, mencoba membantu Siska berdiri. Namun, Siska kehilangan kesadaran. Tubuhnya terkulai di pelukan Raka. Para penduduk desa hanya diam, memandang tanpa emosi. Wulan menghentikan langkahnya dan menatap mereka dengan ekspresi datar. "Bawa dia kembali ke rumah utama," perintah Wulan. "Dia akan pulih, jika takdir mengizinkan." Raka menggendong Siska dan berjalan tergesa kembali ke rumah, diiringi tatapan kosong penduduk desa. Begitu mereka tiba di kamar, Raka meletakkan Siska di ranjang. Wajah Siska pucat, napasnya tersengal. "Siska, bangun, sayang." Raka berusaha membangunkan istrinya, tetapi Siska tidak merespons.
Ketika Raka hendak mengambil air, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di dinding kamar, bayangan Siska tampak bergerak sendiri, meskipun tubuhnya diam di tempat tidur. Bayangan itu tampak menari dengan gerakan lambat, seolah mengikuti irama yang tak terdengar. Ini nggak mungkin, gumam Raka, merasa bulu kuduknya meremang. Saat Raka mencoba menggapai bayangan itu, tiba-tiba Siska tersentak bangun dengan teriakan keras. Matanya terbuka lebar, tetapi pandangannya kosong. Ia menatap Raka tanpa mengenali suaminya. "Siapa kamu?" Suaranya dingin, datar, dan bukan suara Siska yang biasa. Raka mundur, bingung dan ketakutan. "Siska, ini aku, Raka." Namun, Siska hanya tertawa pelan. Suara tawanya terdengar asing dan mengerikan. "Kalian tidak seharusnya ada di sini. Gerbang sudah dibuka. Pergi sebelum semuanya terlambat." Seketika, Siska kembali pingsan. Tubuhnya terjatuh ke atas ranjang. Raka terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, mereka harus segera keluar dari desa ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di luar, suara gong kembali terdengar, menggetarkan hati Raka yang kini dipenuhi ketakutan. Malam itu belum berakhir, dan ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Raka duduk di tepi ranjang, memandangi Siska yang kembali tertidur dengan wajah pucat. Suara gong di luar masih terus bergema, membuat suasana semakin mencekam. Hatinya dipenuhi rasa cemas, tetapi ia tahu bahwa menunggu tidak akan menyelesaikan apapun. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari desa ini, sekarang juga. Dengan hati-hati, Raka membangunkan Siska. "Sayang, bangun. Kita harus pergi sekarang," bisiknya. Siska membuka mata perlahan, masih tampak lemah, tetapi cukup sadar untuk mengerti situasinya. Aku takut," ujarnya dengan suara gemetar. "Tapi kita nggak bisa tinggal di sini. Percaya sama aku, kita akan keluar dari tempat ini," jawab Raka, mencoba memberi semangat meski dirinya sendiri diliputi rasa panik. Mereka berdua mengemasi barang-barang seadanya dan melangkah keluar dari rumah utama. Udara malam terasa dingin menusuk, dan kabut tebal kembali menyelimuti desa. Langkah mereka tergesa, menyusuri jalan berbatu yang sepi. Tidak ada penduduk yang terlihat, tetapi suara gong terus menggema, seperti menuntun mereka ke arah yang salah. "Jalan keluar harusnya ke arah sini," kata Raka, menunjuk jalan setapak yang mereka lewati saat pertama datang. Namun, setiap kali mereka mencoba menyusuri jalan itu, mereka selalu kembali ke titik yang sama, alun-alun desa yang kosong, dengan obor yang masih menyala redup. Siska menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. "Kita seperti jalan di tempat. Ini nggak mungkin," ucapnya panik. Raka menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kita coba lagi. Jangan panik, Siska. Pasti ada jalan keluar." Mereka mencoba lagi, kali ini mengambil jalan lain yang lebih sempit dan menembus hutan kecil di belakang desa. Langkah mereka semakin cepat, diiringi suara dedaunan kering yang terinjak di bawah kaki. Setelah beberapa menit berjalan, mereka kembali tiba di tempat yang sama, alun-alun desa. "Ini gila," seru Raka frustrasi, menendang batu kecil di depannya. Siska mulai menangis pelan. Rasa putus asa menguasainya. Di tengah keputusasaan itu, suara lembut tiba-tiba terdengar dari arah belakang mereka. "Kalian mencari gerbang, bukan?" Mereka berbalik dan melihat wanita tua yang sebelumnya muncul di hutan. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya obor. Matanya yang keriput memancarkan kesedihan dan kepedihan mendalam. "Gerbang yang kalian cari ada di balik hutan, tapi hanya bisa ditemukan jika kalian benar-benar percaya," lanjutnya. Raka dan Siska saling pandang, bingung namun penuh harapan. "Maksudnya percaya apa?" tanya Raka. "Percaya bahwa kalian bisa keluar dari sini. Jangan ragu, jangan takut. Hanya dengan keyakinan penuh, gerbang itu akan terbuka," jawab wanita itu sebelum menghilang begitu saja, seolah tertelan kabut. Tanpa berpikir panjang, mereka kembali menyusuri jalan hutan dengan tekad baru. Siska menggenggam tangan Raka erat-erat,
berusaha menenangkan dirinya. Mereka terus berjalan. Mereka hanya fokus pada satu hal, keluar dari desa. Akhirnya, di ujung jalan setapak, mereka melihat sebuah gerbang batu besar yang tertutup oleh akar-akar pohon tua. Gerbang itu tampak kuno, dengan ukiran simbol-simbol yang sama seperti yang ada di surat dan tongkat wulan. Cahaya samar memancar dari celah-celahnya. "Inilah gerbangnya," bisik Siska dengan napas tertahan. Mereka mendekati gerbang itu, dan Raka mencoba mendorongnya. Awalnya tidak bergerak, tetapi dengan keyakinan penuh, ia mendorong lebih keras. Perlahan-lahan, gerbang itu terbuka, memperlihatkan jalan setapak yang gelap dan penuh kabut. Tanpa ragu, mereka melangkah masuk, meninggalkan desa yang semakin jauh di belakang. Sesaat sebelum mereka melewati gerbang sepenuhnya, suara wulan terdengar dari kejauhan, bergema di antara pepohonan. "Kalian belum benar-benar bebas." Raka dan Siska tidak berhenti. Mereka terus berjalan, berharap bahwa ini adalah akhir dari mimpi buruk mereka. Tapi benarkah? Sesuatu di hati mereka berkata bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang mereka susuri setelah melewati gerbang batu. Udara terasa lembab, dan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah keheningan. Meski sudah keluar dari desa, Raka dan Siska tidak merasa lega sepenuhnya. Ada sesuatu yang masih menggantung, sebuah firasat buruk yang sulit diabaikan. "Aku nggak yakin kita benar-benar bebas," bisik Siska. Matanya terus memandang ke depan dengan gelisah. "Kita sudah keluar dari desa itu. Sekarang tinggal cari jalan menuju kota," balas Raka. Meskipun dalam hatinya ia juga merasakan hal yang sama. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengah lapangan, seorang wanita tua berdiri, sosok yang sama yang mereka temui sebelumnya. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya penuh rahasia. "Kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Siska maju selangkah. Suaranya penuh rasa penasaran dan cemas. "Tolong jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Kenapa kami terjebak?" Wanita tua itu menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengungkapkan kebenaran. "Desa yang kalian masuki adalah desa gaib, desa yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Desa itu adalah tempat bagi mereka yang tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka yang tersesat antara dunia nyata dan dunia arwah." "Jadi mereka bukan manusia?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Sebagian besar sudah lama meninggalkan kehidupan duniawi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tertahan. Tapi ada juga tamu seperti kalian yang tersesat dan dipilih oleh desa," jelas wanita itu. "Mereka ingin kalian menjadi bagian dari desa. Itulah mengapa kalian disambut dengan ritual." Siska merinding mendengar penjelasan itu. "Kenapa kami? Apa yang membuat kami terpilih?" "Kalian datang di waktu yang salah, dan desa itu sedang mencari jiwa baru untuk menjaga keseimbangannya," jawab wanita itu. "Namun, kalian berhasil menemukan gerbang sebelum waktu habis. Itu satu-satunya cara untuk selamat." Raka mengepalkan tangannya. "Jadi, ini semua sudah direncanakan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di tempat itu. Tapi kalian masih punya pilihan," jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah jalan setapak di belakang mereka. "Pergilah, dan jangan pernah menoleh ke belakang." "Tunggu," potong Siska. "Apa maksudnya Wulan saat dia bilang kami belum benar-benar bebas?" Wanita tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya penuh dengan kesedihan. "Desa itu selalu meninggalkan jejak. Jiwa kalian akan selalu terikat pada ingatan malam ini. Tapi selama kalian tidak kembali ke tempat itu, kalian akan aman." Raka dan Siska saling berpandangan. Meski penjelasan itu membingungkan dan tidak sepenuhnya memuaskan, mereka tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya lebih jauh. Mereka hanya ingin kembali ke dunia nyata dan melupakan segala hal tentang desa tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan oleh wanita itu. Kabut perlahan mulai menipis, dan suara-suara alam seperti burung dan jangkrik kembali terdengar. Setelah beberapa menit berjalan,
Mereka melihat cahaya dari kejauhan, lampu-lampu kota yang terasa begitu melegakan. Namun, saat mereka hampir keluar dari hutan, Siska tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Bisikan halus itu kembali terdengar di telinganya. "Kau akan kembali." Siska berhenti sejenak, tetapi Raka menggenggam tangannya erat. "Jangan dengarkan. Kita hampir sampai." Dengan tekad bulat, mereka melangkah keluar dari hutan, meninggalkan segala sesuatu di belakang mereka. Saat mereka mencapai jalan raya yang ramai, perasaan lega akhirnya datang, meskipun samar. Mereka selamat untuk sekarang, tapi mereka tahu rahasia desa itu akan selalu menghantui mereka, dan perjalanan mereka malam itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mereka mulai berjalan menyusuri pinggir jalan, berharap menemukan kendaraan atau setidaknya penanda arah menuju kota terdekat. Setelah beberapa menit, sebuah mobil pickup melintas dan berhenti ketika Raka melambaikan tangan. Sopirnya, seorang pria paruh-baya dengan wajah ramah, membuka jendela. "Kalian dari mana malam-malam begini?" tanyanya heran. "Kami tersesat di hutan," jawab Raka singkat. "Bisa antar kami ke kota terdekat?" Pria itu mengangguk. "Naiklah, kebetulan saya mau ke kota." Raka dan Siska naik ke bak mobil, duduk berdampingan dalam keheningan. Perjalanan terasa panjang, tetapi rasa aman mulai menyelimuti mereka. Ketika lampu-lampu kota mulai terlihat di kejauhan, Siska merasa beban di dadanya perlahan menghilang. Raka dan Siska saling pandang. Apa yang mereka alami di sana bukan hanya tentang ruang, tetapi juga waktu yang terdistorsi. Mereka kembali ke rumah, berusaha menerima kenyataan yang sulit dipahami. Namun, meski selamat, perasaan bahwa mereka masih diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Siska sering terbangun di malam hari, mendengar bisikan yang sama, "Kau akan kembali." Raka mencoba menenangkan Siska setiap kali itu terjadi, tetapi ia sendiri merasa bahwa sesuatu telah berubah di dalam diri mereka. Mereka mungkin telah meninggalkan desa itu, tetapi desa itu tidak benar-benar meninggalkan mereka. Di akhir malam, saat Siska memejamkan mata dengan gelisah, Raka melihat bayangan di sudut kamar, bayangan yang bergerak sendiri, seperti di malam ritual. Dan saat ia menutup jendela, suara gong yang samar terdengar dari kejauhan. Mereka belum benar-benar bebas. Kisah Raka dan Siska bukan hanya tentang pelarian dari sebuah desa gaib, tetapi juga tentang perjalanan melawan ketakutan, keyakinan, dan batas antara dunia nyata serta yang tak kasat mata. Desa itu mungkin telah hilang dari pandangan mereka, tetapi jejaknya tetap tertanam dalam ingatan, menghantui setiap langkah dan napas mereka. Cerita ini mengajarkan bahwa ada tempat-tempat di dunia yang menyimpan misteri di luar nalar, di mana waktu dan ruang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan bagi mereka yang tersesat, hanya keberanian dan keyakinan yang bisa menjadi kunci untuk kembali. Satu hal yang pasti, tidak semua yang pergi bisa benar-benar kembali. Sebab, dalam beberapa perjalanan, sebuah akhir hanyalah awal dari misteri berikutnya.